Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur dengan kalimah Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara dan para sahabat sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh masyarakat Cilacap bercahaya. KSPPS PMT Khonsa merupakan lembaga keuangan syariah yang insya Allah sudah beken di masyarakat. Masyarakat sudah merasa memiliki sebagai lembaga yang terpercaya, yang sekarang memiliki visi menjadi KSPPS berkualitas, terpercaya, sesuai ekonomi syariah yang bersinergi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat dalam bingkai NKRI. Visi dan tentu saja disertai dengan misi yang begitu mulia, membutuhkan dukungan masyarakat luas, terutama kaum muslimin. Kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita harus disertai dengan usaha. Maka salah satu upaya atau salah satu ikhtiar atau usaha kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput rizki, menjemput karunia Allah itu harus diiringi, harus disertai, dan harus bersama dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena syariat Allah itu adalah tuntunan yang Allah berikan kepada kita dalam segala hal. Nah, dalam hal ini rizki yang Allah berikan harus menjadi jaminan bagi kita. Kita harus meyakinkan bahwa karunia yang Allah berikan pada kita merupakan rizki Allah yang halalan thayyibah. Nah, salah satu cara untuk membersihkan rizki kita dari unsur-unsur yang tidak diridhoi oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan syariat-syariatnya. Dalam bermuamalat kita harus berpatokan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kita tidak bisa langsung menggunakan dalil Al-Quran, hadis Nabi secara instan. Tapi kita tentu saja harus memahami bagaimana kaidah bermuamalat dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermuamalat itu. Oleh karena itu, maka aturan-aturan yang harus kita pakai ini adalah aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh para ulama. Ya, maka dari itu, lembaga keuangan syariah semacam ini, KSPPS PMT Khonsa, mengajak kepada masyarakat untuk berpedoman kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah PMT Khonsa betul-betul punya etikat yang sungguh-sungguh untuk berpedoman dalam bermuamalat ini, ya,
dalam memfasilitasi masyarakat, dalam bermuamalah dalam segala bentuknya, dalam transaksi bisnis, utang piutang dan sebagainya, berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariat Allah yang insya Allah di negeri kita sudah tersedia dengan baik, ya, sebagaimana yang ada pada fatwa-fatwa DSN MUI, untuk menjadi pedoman kita. Nah, dari sinilah insya Allah PMT Khonsa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita tahu bahwa kita sadar, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ini surat Al-Hadid ayat 4. Dan Dia, Allah, bersama-sama kamu sekalian di mana saja kamu berada. Oleh karena itu, maka dengan kesadaran inilah maka kita bermuamalat dengan syariat Allah untuk menjamin atau membersihkan kehalalan dari rezeki kita, dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, selalu mengawasi kita, dan kesadaran itulah yang harus kita tumbuhkan agar rezeki yang Allah berikan pada kita, yang dikaruniakan Allah pada kita, dimakan kita, anak-anak kita, keluarga kita, siapapun yang menikmati karunia Allah melalui kita, ini betul-betul dari rezeki yang halalan thayyibah, dan itu menjadikan kita hidup tenang, hidup sejahtera, ya, tidak muncul berbagai macam kekhawatiran karena kita merasa bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah, dan apapun yang kita lakukan ini menggunakan syariat Allah, terutama dalam hal dalam bermuamalah, ya. Demikian, mudah-mudahan RAT yang dilaksanakan akan menggugah semangat pengurus untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian masyarakat juga menyadari bahwa bermuamalat dengan tuntunan syariat itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Mari kita bermuamalat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses PMT Khonsa. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman pengurus, pengawas, dan DPS atau Dewan Syariah KSPPS PMT Khonsa Indonesia Sejahtera. Yang kami hormati manajer dan semua pengelola serta seluruh anggota KSPPS PMT Khonsa. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas segala kenikmatan dan kesehatan yang kita rasakan pada hari ini, yaitu tanggal 27 bulan Maret tahun 2021. Kita semua bisa berkumpul walaupun dengan online atau WA Group RAT Khonsa PMT Khonsa, ya, sejahtera. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya
senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan limpah syafaatnya kelak di akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tema RAT tahun buku 2020 ini adalah memperluas manfaat bagi umat untuk mengokohkan koperasi sebagai wadah mensejahterakan anggota. Namun PMT Honsa semakin besar, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Perlu dukungan anggota yang loyal, masyarakat, pemerintah, dan elemen lainnya sangat penting untuk mendukung keberlanjutan koperasi ini. Harapan KSPPS PMT Honsa akan semakin sehat, berkah, dan mampu mensejahterakan anggota dan masyarakat dalam bingkai NKRI ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu semuanya bahwa visi KSPPS PMT Honsa di tahun 2020 ini adalah menjadi KSPPS berkualitas, terpercaya, sesuai ekonomi syariah, yang bersinergi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat dalam bingkai NKRI. Akan tetapi, kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada kinerja, terutama adalah customer focus dan finansial, yang hanya kita bisa mencapai 74% dan 72% dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan jam dan hari kerja di awal terjadinya pandemi, yaitu di bulan Maret sampai dengan Juni 2020, yaitu hari kerja itu hanya hari Senin sampai dengan Jumat, dan jam kerjanya dibatasi, yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 12. Itu faktor pertama. Yang kedua, pembatasan pembiayaan khususnya di bulan Maret dan sampai dengan Juni 2020, pembiayaan dibatasi karena situasi ekonomi yang tidak menentu ya. Dan yang ketiga, sebagian anggota tidak membayar angsuran. Ya mungkin ada beberapa sebagian anggota yang tidak bisa mengangsur secara penuh, ya, dikarenakan penjualan menurun, bahkan ada yang tidak bisa menjual produk sama sekali. Dan faktor yang keempat yaitu sebagai anggota tidak berani mengajukan pembiayaan dikarenakan atau dikhawatirkan tidak bisa mengangsur karena pandemi ini. Dan yang kelima, dampak dari masa COVID-19 ini pendapatan dan SHU menurun ya. Pendapatan turun bisa sampai 1M dan SHU di tahun ini turun sampai dengan 236 juta. Jadi terus yang terakhir yaitu pembiayaan, kita mulai memulai adanya pembiayaan yaitu di bulan Juli 2020, sehingga outstanding pembiayaan menurun semenjak di bulan Maret yaitu 2020. Oleh karena itu, program kerja tahun 2021 disusun berdasarkan visi dan misi PMT Honsa Sejahtera Indonesia. Visi dan misi PMT Honsa Indonesia Sejahtera, dan merupakan pedoman dan acuan bagi pengurus dan manajemen dalam menjalankan kegiatan koperasi selama 1 tahun ke depan. Yaitu kita mempunyai beberapa program, diantaranya yang pertama adalah pertumbuhan aset dengan nilai 60 miliar dengan cara ya dihimbau kepada seluruh anggota KSPPS PMT Honsa ini untuk gemar menabung di PMT Honsa. Ya. Yang kedua, terhimpun dana fresh funding selama 1 tahun sebesar 5.750.000.000 rupiah.
Yang ketiga, efektivitas dan produktivitas pembiayaan mencapai dengan 38, miliar. Terus yang program yang keempat yaitu pelemparan pembiayaan kita targetkan 23 miliar, diharapkan untuk anggota KSPPS BMT Honsa ini kalau memang mengalami kesulitan di bidang usaha, KSPMT Honsa ini menghimbau untuk pembiayaan lah di Honsa, BMT Honsa ini. Jangan sampai kita tergiur dengan bank-bank konvensional yang mungkin tadi disampaikan oleh Dewan Syariah bahwa kita harus ketika melakukan sebuah pembiayaan adalah yang syariah, biar keberkahannya ada. Dan yang terakhir yaitu kita berusaha dari pengurus dan manajemen itu untuk menyelesaikan NPF. Targetnya adalah 4,8. Mendoakan supaya mereka-mereka yang melakukan pembiayaan dimudahkan rezekinya sehingga bisa lancar dalam angsuran pembiayaan khususnya di BMT Honsa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, masukan dan saran demi perbaikan dan pengembangan KSPPS BMT Honsa Indonesia sejahtera yang lebih baik lagi di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Karena kita ketahui bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya tergantung dari pengurus dan pengelola saja, tetapi juga didukung oleh peran aktif semua anggota. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga RAT tahun buku 2020 berjalan dengan lancar. Jazakumullah khairan katsir atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.